Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Safarudin SHMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Ihsan Pak Suyoto, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah KB TK Al-Ihsan beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNM Bunda PAUD Kelurahan Blimbing, para ormit ke pendidikan PAUDan dan sebagainya, kemudian Bapak Ibu orang tua siswa yang kami banggakan, anak-anak yang saya cintai, yang menjadi generasi penerus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan pentas seni yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami juga tidak berpanjang lebar Pak ya, karena biasanya anak-anak itu lebih terlalu banyak, mungkin dia jadi bosan. Hanya beberapa penyampaian informasi program Dinas Pendidikan. Program Dinas Pendidikan untuk bidang PAUD saat ini, yaitu dalam waktu dekat kita akan meluncing namanya Batik PAUD, Batik PAUD untuk seluruh siswi jenjang PAUD. Kemudian ada tas sekolahnya juga. Kemarin tahun lalu kan sudah kita beri sepatu dan baju olahraga Olga. Jadi tahun ini tetap berlanjut. Jadi itulah kebijakan kami Bapak Ibu. Ini juga kami lagi menyusun transisi atau pendidikan 1 tahun PAUD Bapak Ibu ya. Karena di wajar 13 tahun, salah satunya adalah 1 tahun harus masuk TK. Nah kita berharap mungkin ya, kalau bagi yang mampu tidak ada persoalan, berarti sudah bisa semua. Yang kami pikirkan adalah saudara-saudara kita yang masih kurang mampu atau ekonominya menengah ke bawah, itu akan kita coba untuk kita ramu, kita ikat untuk membantu agar dia bisa masuk TK, agar ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hari ini adalah pelepasan adik-adik kita, anak-anak kita untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu usia SD ya, yang tadi KB ke TK. Yang SD juga kami sudah menyiapkan begitu ya, program yaitu sepatu, tas dan seragam, tambah buku dan batik, itu sekarang sudah berproses untuk pengadaannya. Itu kita berikan dari kelas 1 sampai kelas 6, untuk SMP kelas 7 dan kelas 9. Nanti dilanjutkan program oleh Bapak Gubernur untuk yang SMA, SMK dan SMP. Tahun ini juga di launching, cuma di SMA, SMK itu hanya kelas 10-nya saja yang diberikan. Nah, beberapa program itu adalah untuk meringankan beban-beban orang tua. Nah, tahun depan juga kami akan launching sebuah arahan wali kota, yaitu semua siswa SD itu akan mendapatkan beasiswa, yaitu sebanyak 1 juta rupiah. Tapi bagi yang sudah dapat PIP dan beasiswa lain maka tidak dikasih. Itu dari pemerintah kota. Ini lagi kita menyusun manipulasinya. Untuk anak SMP itu mendapatkan 2 juta rupiah per tahun, di luar bantuan operasional satuan pendidikan daerah. Jadi tersendiri Bapak, itu masuk ke rekening siswa masing-masing. Sementara yang bantuan operasional sekolah masuknya ke sekolah sebagai operasional sekolah.
Nah itu kami akan mencoba membuat rambu-rambu penggunaannya. Jangan sampai nanti salah menggunakan. Sasaran kita adalah membantu orang tua dalam rangka untuk meringankan perekonomiannya di dalam pendidikan. Karena beberapa kasus banyak orang putus sekolah hanya terkendala biaya. Jadi kita coba untuk mensinergikan program-program ini untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami ini adalah operator dari Bapak Ibu Wali Kota dan Wakil Kota untuk menjabarkan program-program beliau yang diimplementasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, program berikutnya Bapak Ibu yang lagi ngetren minggu-minggu ini untuk program 100 hari program kerja wali kota dan wali kota. Alhamdulillah untuk bidang pendidikan sudah mencapai 90% untuk yang wajar 1921. Nanti akan kita tutup menjadi 100% pada tanggal 2 Juni, yaitu seminar parenting untuk orang tua murid sebanyak 1000 orang yang terdiri dari PAUD, SD dan SMP. Maka kalau itu terlaksana maka sudah 100% akan tercapai. Yang tidak tercapai adalah sholat duha dan tadarus setiap pagi. Kenapa tidak tercapai? Setelah kami hitung kemarin, ya ternyata ada sekolah-sekolah yang non muslim tidak mungkin siswanya akan tadarus dan baca Al-Quran. Dia hanya menghafal kitab, jadi tidak terhitung kemarin Pak. Tapi secara umum kita sudah mencapai 85%, tinggal 5%, 90% maka tuntas semua program-program 100 hari kerja Wali Kota Bontang. Nah, bukan hanya stop sampai di situ Bapak Ibu ya. Program 1921 itu akan berlanjut dan seterusnya. Kenapa harus berlanjut Bapak Ibu? Nah, ini masih banyak salah persepsi di masyarakat kita bahwa program 1921 itu melarang orang keluar rumah pada pukul 19 sampai 21. Sebenarnya bukan dilarang, kita mengarahkan agar anak-anak itu jam itu adalah jam belajarnya dan melaksanakan ibadah. 19 kan melaksanakan ibadah sholat gitu ya, sesuai dengan 7 kebiasaan yang dicanangkan oleh Pak Menteri. Jadi artinya dia belajar jam 9 tidur, maka bangun paginya cepat dan bisa sholat, bisa beraktivitas kembali. Itu sebenarnya tujuan dari program ini. Makanya banyak ini kemarin lagi UMKM protes ke Dinas Pendidikan gara-gara 1921 maka omset beli mereka turun. Padahal bukan itu konsepnya. Kami sudah menawarkan misalnya sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK itu kalau mau buat belajar kelompok di KPKP kan mengizinkan, silahkan dengan catatan ada pemberitahuan bahwa belajar kelompoknya di KPA, di KPB. Satpol PP siap mengawal untuk mengantar ya, mengantarkan anak kita, meyakinkan bahwa dia belajar di situ. Jangan sampai keluyuran yang tidak kita inginkan. Karena kemajuan teknologi Bapak Ibu itu luar biasa menggerus tatanan budaya kita. Makanya sejak usia dini kita persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pesan kami Bapak Ibu ya, kami sebagai pemerintah kota berpesan agar apa Ibu, anak-anak Bapak Ibu itu dipersiapkan untuk hidup di masanya anak-anak yang bersangkutan, bukan mengikuti selera orang tua. Makanya banyak terjadi persoalan itu antara orang tua dan anak tidak sinkron di dalam pendidikannya. Orang tuanya mau A, anaknya mau B. Nah itu kita harapkan ada sinergis, ada komunikasi antara orang tua. Karena kalau tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak, maka dia akan curhat ke pihak lain. Kalau dia curhat pihak lain, yang dicurhati juga punya hobi yang negatif, maka dia akan ikut negatif. Nah inilah tantangan pendidikan yang harus kita hadapi bersama. Makanya kami berharap di usia dini inilah
masa keemasan itu betul-betul kita tanamkan. Seperti pentas tadi, yang pentas ini kita lihat menghafal surah-surah pendek, itu luar biasa ya. Itu bekal nanti untuk sebagai fitrah moral dan karakter di masa akan datang. Karena kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun akan datang Indonesia ini akan jadi apa. Tapi kita harus selaku insan pendidikan menyiapkan generasi muda kita untuk hidup dalam tantangan dan zaman yang serba cepat dan berubah, dan teknologi juga semakin canggih setiap hari, ya, perubahannya luar biasa. Nah, itu juga tantangan kita, tapi kita tidak bisa menghindari, gitu ya. Harus kita hadapi tantangan-tantangan itu dengan cara apa? Memfilter mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan, seluruh komponen yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, karena saya juga nggak enak badan, mungkin pernah pulang pergi sama Rindra Bontang, bahkan kemarin hari Selasa sampai ke Balikpapan, balik lagi kemarin, tadi malam balik lagi karena banyak undangan. Saya itu sebenarnya ingat Bu seperti ini. Karena Pak jangan sampai nggak datang Pak ya. Jadi saya usahakan tadi malam itu pas Isya baru nyampe di rumah, sholat sebentar, menghadiri acara JMSI. Karena ingat Bu seperti, pokoknya WA beliau sama saya insya Allah kalau saya sudah janji saya usahakan. Jadi inilah Bapak Ibu bentuk komitmen kami terhadap lembaga pendidikan selaku mitra dinas pendidikan, ya. Jadi jangan pikir nanti oh ini swasta bukan milik pemerintah, tidak. Kami akan melakukan yang sama. Kami sudah diskusi dengan Kabit, ya, bagaimana untuk mengembangkan TK, Sapras TK yang masih kurang-kurang itu, APE yang masih kurang-kurang itu coba kami telusuri dulu untuk kita berikan kepada ini. Agar apa? Agar anak-anak kita lebih berkembang, ya, dalam pembelajaran. Kalau tidak ada peralatan yang alat bantu itu nanti juga agak sulit. Ini kami juga mencari buku-buku pelajaran, buku bacaan untuk yang jenis anak TK dan PAUD, kemudian akan kita masukkan ke SIPD-nya sehingga ke depan kami bisa mengadakan buku-buku bacaan untuk pengayaan siswa kita. Karena literasi kita sangat lemah, ya. Literasi kita sangat lemah, ya. Tetapi itu tadi, kita tidak bisa pesimis tapi harus optimis. Nah, kemarin kita ngirim anak kita lomba matematika, itu mungkin Bapak Ibu baca di media, ya. Itu selamat kepada SMP YPK 4 orang yang dikirim, 3 orang mendapatkan medali, ya. 3 medali emas, 1 perak, 1 perunggu. Hanya 7 orang tapi dapat mengharumkan nama Pondok Lengkap, ya. Itu tingkat nasional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.